peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu keistimewaan tersendiri, satu perkara yang tidak pernah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya, yang mana perjalanan Isra Mi'raj ini khususnya kemuliaannya cuma diberikan kepada junjungan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kita harus cari dulu dan ketahui dulu bagaimana kiranya perjalanan ini bisa terjadi, bagaimana peristiwa ini bisa diadakan. Subhanallah, maha suci kiranya Allah untuk memperbuat sesuatu saja mengadakan sebab. Tidak. Perkara sebab ini agar supaya jadi pelajaran, jadi i'tibar bagi umatnya Rasulullah. Peristiwa Isra Mi'raj didasari dulu dan ditandai dengan sebab. Rasulullah di kala itu sedang dalam keberadaan berduka. Manusiawi Pak, secara adat kalau kita ditinggal meninggal dunia oleh orang yang kita cintai dan sayangi, sedih, manusiawi. Sebagaimana Rasulullah al-alamul basyariyah, Rasulullah pun bersifat manusia, tapi tidak bisa dikatakan manusia biasa. Muhammadun basyarun wa laysa ka basyari bal huwa yaqutun bainal hajar. Kalaupun Rasulullah juga sedih, tapi tidak seperti kebanyakan orang. Beda, apalagi anak-anak muda sekarang. Kalau ditinggalkan dia yang kawin, loh tak bergantung diri ya. Nah ini nanti benar. Untungnya pulang Bina mesti main ke saya di pohon lombok ya, mau di pohon lombok pada mati, dasar sautan mati juga. Beliau ditinggal meninggal dunia oleh orang yang beliau cintai, yakni paman Sidin sendiri, Sayyidina Abu Talib. Dan yang kedua adalah istri tercinta, yakni Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Dua orang ini Pak, dalam sepanjang sejarah selalu membantu dakwahnya Rasulullah. Jadi ketinggalan mereka, ditinggal mereka ini Nabi sedih. Sedih lantaran mengenang jasa-jasa mereka Pak, bukan apa-apa. Apalagi yang namanya Sayyidatuna Khadijah. Pernah dalam riwayat, nah ini khusus masalah bibinya. Nah, kalau di dalam kitab Al-Busra yang dikarang oleh Allah yarham Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Maki Mekah, beliau katakan di situ, siapa yang orang itu rajin dan mengekalkan, melazimkan membaca manaqib Sayyidah Khadijah, Tuhan berikan kekayaan. Nah, jadinya anak sugih barataan baca terus. Nyaman-nyaman juga bacakan, bah boleh bersama. Bukan pokoknya Allah. Jadi siapa yang dia sering membaca, apa yang diambil di dalam sebuah hadisnya Rasulullah, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah. Apabila seorang perempuan, kata Rasulullah, apabila seorang istri yang dia meninggal dunia sedang suaminya sudah rela, maka baginya ahli surga. Tapi bini nang kayak apa juga ini di bawah anak bini ahli surga, laki jangan smackdown lawan lain
Makanya nanya milih bini ini bujur harusnya. Ini ya Allah, memilih bini nang kayak Siti Ropeah. Itu biar ada film lagi apa apa. Malah sebutin film lo ada mekar. Awaknya jadi mama. Jadi nang bini mata dia nang kayak Sayyidah Khadijah. Wallah, ini Rasulullah bilang, demi Allah, tidak pernah aku mendapatkan kebaikan, tidak pernah aku mendapatkan pengganti selain Khadijah. Tidak pernah. Alasannya apa? Dia beriman kepadaku, kata Rasul, pada saat orang mendustakan. Dia percaya kepadaku pada saat yang lain mengingkari. Dia memberikan hartanya untuk dakwahku pada saat orang menahan dan memalarakan. Dan dia memberikan keturunan sedangkan istri yang lain tidak. Nah makanya ini nambah binian ahli surga. Ya apa kasihan dia tak laki takutan bulik. Kasihan banget. Boleh kada, boleh kan? Mah berpikir kalau kan boleh. Kasihan. Ini kan ada sepak daun lagi tak sisir. Udah madangan ke sisir jalan. Udah ada madangan apa-apa. Udah lulusan mata Quran juga. Udah bahari juga di Tanjung Rema. Sama kita mata Quran. Lolongkong juga. Lolongkong, lolong seset. Tanyaman set, tanyaman Siti kalau pada seset. Dan dulu itu habis begini. Kembali Pak. Jadi dengan meninggal dunia dua orang yang dicintai ini, Allah kepingin menghibur Rasulullah. Tapi jangan katakan Rasulullah sedih. Batal Quran. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini secara adat saja. Masa bini meninggal tertawa mungkin tertawa. Nah, kalau memadahkan Rasulullah sedih batal Quran. Wali jalahul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah, apalagi Rasul busyra lana nilna muna. Sehingga Allah Ta'ala kepingin menghibur kekasihnya. Nah hiburan Nabi lawan kita lain. Ya Allah, nang Tuhan nak menghibur diri tuh umur 60 tahun menghibur diri naik odong-odong. Oh rupanya bahaya kada sahur. Kada sahur. Bentar ya, asal matuyu dan hari, pokoknya belum inti belum. Ini kan yang mendengar ada yang tua, ada yang muda, ada anak-anak, ada bagiannya, tunggu ya. Kita jam 2 melihat. Biar jam 2 akur, biar akur urut boleh. Dah sehingga malam 27 Rajab Allah mengutus Ruhul Amin yakni Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam untuk menjemput Rasulullah dengan tujuan mempertemukan kepada Allah, dengan tujuan menghibur Rasulullah. Yang namanya malaikat Pak, Masya Allah, la ya'sunallaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Kalau perintah itu
didengar langsung dijauhi. Sami'na wa ata'na. Lain nang lawan kayak kita. Kita mesti berapa kan upahnya? Nah, upahnya tuh. Ya Rasul, sudah tuh beribadah mencari upah, pahala tuh upah. Kada sumpah. Ganjaran keistimewaan itu memang disebutkan lewat Quran dan hadis, tapi tingkatan ini orang awam. وَنَفْسُكَ طِبِئٍ تُهْمِلْ عُشَّبَ عَلَى حُبْرَاءِ وَإِنْ تَبْدِلْهُ يَنْفَطِمِ. Jangan kekanak-kanakan, jangan kekanak-kanakan. Nafsu itu, kata Syekh Syarafiddin Muhammad Al-Busiri, bagaikan kekanakan. Dia akan terus menyusup. Kalau tidak dididik, kapan berubah? Supan orang tua, beramal, tak pahala. Umur aja salahnya 60, umur aja cedil. Nah ini hati-hati. Jadi yang namanya malaikat ini patut kita contoh. Patut. Wal malakul ladzi bila bin wa la aqla la syurba wa la nawma lahum taqsiru 'ishri minhum Jibrilu Mikailu Israfilu Israilu Munkar Nakir Waraqi Buwa Kada Abidun Malikun Wari'u wa Muhtada. Nah ini pimpinannya 10 malaikat. Nah nangkal pendokan kalau kita naranda Jawa Hirul kalau ini kam ada dalam malaikat lah tongsuh kan ada di kitab naranda nang amun nama-nama nang di Jawa Hirul kalamnya itu gan kehanakan tingkat tahdiri gitu ya, tingkat tahdiri Jawa Hirul kalamnya kam ada dalam malaikat. Ada berapa sebenarnya malaikat? La tuhsuh. Kada kau itu. Nasabullah tentu kepala regu. Itu pimpinannya malaikat tahu itu. Tahu. Dikuat. Jadi orang kalau dikuat. Tapi orang lain orang kalau maaf. Begitu Sayyidina Jibril kepingin menjemput Rasulullah, apa yang terjadi? Apa yang dilihat Sayyidina Jibril? Sayyidina Jibril tidak bisa mengenali meminantu yang mana Rasulullah. Karena ketika itu sedang ada 3 orang laki-laki yang berbaring-baring dekat hijir Ismail. Bahkan ketika orang ini bangun, semuanya memancarkan cahaya. Kadang kau mengenal. Sehingga Sayyidina Jibril pakai gue munajat lawan Tuhan. Ya Allah beri hamba petunjuk. Namanya juga Muhammad. Nah, lalu ujar Tuhan, Jibril, tenangkan dulu batinmu. Setelah tenang kau pilih bujuk-bujuk hingga kau kenal siapa Muhammad. Kita ambil. Ini satu kisah. Man nawwara li syai'in falam yarah. Nah ini bagian yang Tuhan. Man nawwara li syai'in falam yarah bahwal batin. Siapa yang dia memandang sesuatu tidak dipandangnya wujudnya Allah, pandangannya batal alias berdosa. Pian bangun guringin berdosa, punya salah diri. Ya qalbi
شهوده قد توالى بحبيب عم الأنام نعالى. Suhudnya harus wujud. Bila tilik salah, apa nampian lihat bangun guring dia menyambati orang kada, memandang dan kada bagus kada, kenapa berdosa salah tilik. Khairul bariyah nawah ilayya, khairul bariyah nawah ilayya, ma kanzul adiyat, ma anta illa kanzul adiyat. Udah betapun lo lawan bubuan pondokan manyani maapa, manyani maapa. Nabi kan istifham. Nah, maapa? Manabi kama istifham kan? Ma anta ini kanzul adiyah. Maapa nak? Mama namanya. Kalau ma dimasuki ilah berarti manyani manabi, meniadakan. Kalau ilahnya kadada, maka maknya nih ma istifham. Lalu bertanya apakah sekarang khairul bariyah nawara ilayya, kebaikan yang paling baik apabila nang dipandang wujudullah nawara ilayya. Kenapa? Adalah Allah, ini bagian yang Tuhan. Adalah Allah mutlak, jadinya itu bernama Muhammad. Jelas? Ulun jelaskan kan? Bila nang Tuhan sawat ini kada tahu kulik sesat, biar bapak gut lawan guru nang mana menyelamatkan. Adalah Allah itu mutlak, jadinya yang bernama Muhammad. Jadi Allah itu arti mutlak itu rupanya sendiri nang banaran Muhammad, yakni sosok insan. Jadi nampian pandang sa'alamani wujud Muhammad sa'alaman. Nya ada, jangan baca syair lagi nah. Anta nusukhatul aqwal fika suratul rahman wajma' suwarul Quran bismillah Allah bismillah. Apa gerak arti bismillah? Antum nyaman baca syair, paham kan? Anta nuskhatul aqwal, karena engkau nur. Ini nur yang dimaksud. Karena nurlah jadi alam aqwal, jadi semesta. Anta nuskhatul aqwal tiga suratul rahman, dan ini tanda daripada sifat rahmannya Allah. Wajma' suwarul Quran,
nang dipadahakan wujud Quran ini alam nang tertulis dari apa namanya nang 30 juz itu nang termaktub ini sealaman ini wujud Quran. Ini kada percaya jangan lagi baca saya wajib suwarul Quran sealaman ini Quran ini alam ini dalil namanya Quran. Dalil nang nyata ya alam Quran salaman. Nah ini bismillah. Apa itu bismillah? Babnya ini nanti ikuti, jangan dibuat. Bismillah, bermula aku menjadikan diriku kata Allah dengan nur banyak. Kayak apa anda tahu di Tuhan? Menyakada belajar tentang nur. Tahu bagaimana dia bisa mengenal Rasulullah. Wa kaifa tudriku fid dunya haqiqatan qawniya mutasallu anhu bil hulumi. Ya bisa-bisanya dia baca Buddha. Imam Busairi dan bilang bagaimana engkau mengatakan hakikat Muhammad sedangkan engkau terlalu terbuai oleh lamunan. Cuma kenal Rasulullah yang di Madinah. Bagaimana bisa dikatakan umatnya Rasulullah dan hambanya Allah yang di Madinah itu uswatun hasanah. Kita besarkan dan kita puji, tapi umatnya juga harus kenal. Nah ini nur nyakada barani di dalam serta isi Tuhan nak dikenal. Lalu dipadahkan inilah khairat bariyah. Nah dilebihan memandang Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzab. Subhanallah. Makanya pandangan wali orang ibadah, pandangan seorang Mbah Sinur lewat, ya Allah, ya Allah, ini ya Allah. Kayak apa ada ya Allah, kanal pada dapur. Kada ingat lagi lawan Tuhan, mau? Nah, pandangan orang selalu non bagus. Khairat bariyah. Kenapa? Tidak ada pada sesuatu kanzul ardiyah. Padanya sesuatu rahasia Tuhan. Rahasianya salam. Lalu wujudnya tadi pengarang Muhammad. Maka itu Jibril dinanduk, wah nang di tengah Muhammad. Pasti nang di tanah. Ulun yakin nang Tuhan hafal nang tanah. Hafal. Ada pada hafal. Pokoknya siapa nang mencucuk di tanah pasti kanan. Setelah itu dikenali ternyata Rasulullah nang di tanah. Lalu siapa di samping kanan dan kiri? Yang di kanan itu adalah paman Sidin sendiri, Mamarina Sidin, yakni Sidin Hamzah. Dan di samping kiri beliau itu adalah anak paman Sidin, yakni Sidin Ja'far ibnu Abi Thalib. Masih ada dua di sini. Kenapa dua-duanya kebagian nur? Karena siapapun orangnya, apapun yang ada di alam ini wujud nur Rasul. Makanya barang siapa nang kadang mengaji tentang nur, kafir lagi munafik. Karena dia adalah asal mula kejadian dan yang mula-mula dijadikan. Biar sugi sia-sia. Sia-sia suginya kenal di nur. Sia-sia. Ini mana sugi, mana tahu di Tuhan. Biaran hidup di sugi supaya selamat masuk surga nyaman. Gitu.
terus sebanyak-banyak permintaan. Yalah, biar sugih. Bini bunga, wayang. Mati masuk surga. Amin itu melambatnya. Paminakan halus lagi. Enak dulu. Gandalah sudah. Barang siapa nama kada mengaji tentang Nur Muhammad, kafir lagi munafik. Bagaimana bisa kenal Tuhan? Nya kada mau melalui Muhammadanil wasi melalui makanya samping kanan kiri ke bagian nur memang wujud nur. Kalau adab kita, nah adab syariat kita ambil hadis Rasul. Malam yarham saghirana wa ya'rifa haqqa kabirana falaysa minna. Barang siapa ujar Rasulullah tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua, lain umat kami. Nah ini adab syariat. Kalau adab hakikat memandang wujud nur itu, nah lain kelak. Jadi adab syariatnya tetap anum disayangi, yang tua dihormati. Jangan naik lewat di depan mentua harus antut kurang asam. Jangan antut harum. Setelah Sayyidina Jibril mengenal Muhammad Rasulullah, maka lalu Rasulullah dijemput. Namun Sayyidina Jibril tidak langsung membawa Rasulullah kepada Allah dan tidak langsung dipertemukan. Apa dulu yang harus dilakukan? Adakan dulu operasi bersih masuk. Layaknya mau nyampian hendak sembahyang bapak dulu bau ini 2-3 kali bakantut ujar nang cucuk kai batal pian kodok sekali loh kai batal kada di mama kai hendak batal kai kada wudu juga. Iya karena wudu nang batal nya kada wudu kada batal. Nya orang Tuhan ini kan hendak kalah. Lalu ada terus jawab kasar asal nggih asal aja. Selayaknya kita hendak sembahyang berwudu. Rasulullah sebelum dipertemukan kepada Allah adakan dulu operasi bersih. Apa yang dilakukan Jibril? Summa akhraju qalba sayyidi waladil adam wa syara'uhu bisikin al-ihsan wa naz'u minhu hawa syaitan. Dikeluarkan isi hati Nabi dan dibasuh, dicuci dengan air zam-zam. Berarti kita harus begitu. Bukan dalam kitab. Karena mungkin nang Tuhan kada pernah belajar kitab hikam. Hikam sarahnya iqawul himam. Dan mungkin kada pernah belajar nang Tuhan. Menandakan orang terputus lawan Tuhan. Sekali lagi dengarkan nang Tuhan. Menandakan orang terputus daripada Allah. Walau sudah dia amalnya kuat, rajin beribadah, lebih mementingkan ilmu zahir, amal zahir ketimbang ilmu batin, amal batin. Terputus. Padahal kullu fi'lin fa'ilun. Tiap perbuatan ada yang berbuat. Pian kan itu. Terputus. Makanya
mari sama-sama ini diambil pelajaran. Ini dikasih ini belum lagi merah. Adakan dulu pembersih. Kalau kita mengambil perjalanan kita, wadawa'u qalbi khamsatun fatilawatun bitadaburil ma'na walil batnil khala wa qiyamul lail wa tadarruk bis-sakhar wa mujalisatus sholihin al-fudhal. Taduhulu kitab daripada Upik penyanyi. Ujar Upik, obat hati 5 perkara. Itu Upik penyanyi. Tapi taduhulu kitab obat hati itu 5, fatilawatun bitadaburil makna. Baca Qur'annya kau paham. Likulli kitabin anzalahu ta'ala wa Qur'anun shifa lil mu'minina. Qur'an bisa jadi penawar obat. Boleh. Kemudian yang kedua, walil batnil khala, kosongi perut. Jangan sampai tamakan badan haram atau nang subhat, bahkan sedikitkan walau yang halal sekalipun. Lihat dalam manaqib Sesem, kenapa beliau waktu dibawai ke tempat siwan, ke tempat makan oleh orang tuanya, dilihat orang tuanya beliau makan sehingga tidak satupun makanan yang tersentuh. Bagaimana pula yang terjadi kepada Allah yarham abah guru waktu sidin makan-makan, sekali disingkat ada pula makanan. Sahih, buka dalam manaqib. Ini menandakan walil batnil khala. Mana kayak itu gue aja, lu tidak mau makan hari ini, tapi membungkus, ya sama aja. Ngeremput nyanak makan ya apa juga, anggap aja lu tidak tahu. Wa qiyamul lail, bangun apa, bangun malam. Wa tadarruk bis-sahar, merendah diri di waktu sahur. Dan wa mujalisatus sholihin al-fudhal, satu majelis dengan orang saleh. Ini obat. Padahal bagaimana bersihnya, bau sucinya Rasulullah. Tubuh Nabi yang zahir ini saja bersih. Tidak seekor lalat yang bisa hinggap di tubuh Nabi, saking bersihnya. Kita jangan hinggap bahu wong. Bahu wong ini bahasa gambut. Itu alahan pada hinggap bahu wong. Mun bahu wong gimana? Nabi apabila duduk pada satu tempat, kalau bekas dudukan Nabi tinggalkan. Walau ditinggalkan udah beberapa hari, masih keciuman harumnya. Coba cium hati masing-masing. Rasa nano manis asam asin. Kalau tubur, kenapa Rasulullah yang sudah bersih, Rasulullah yang sudah suci dibersihkan lagi? Ambil pelajaran. Orang yang ingin menghadap Allah tidak cukup dengan johirnya yang bersih, badan, pakaian, tempat, batinnya juga harus bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Tuhan gak ada terimanya, gak ada berhasil. Makanya belajar dari sekarang, jangan selalu kepingin tampil dimuliakan orang. Pian suki tahu orang ada jadi masalah. Pian alim orang tahu ada masalah. Ini hendak benar, alim orang tahu, suki orang pinanggu. Ngapain? Masalah buat lo.
ini udah ijazah kalau selimah, ada gampang lah. Ijazah setiap sore pola 4. Mbak selimah berarti masih rusak jiwa batin Tuhan sudah pabila. Ya ma sadaqallah ahab syuhur saleh ma sadaqallah bukan orang yang betul-betul menuju jalan Tuhan. Ini Rasulullah bertemu Tuhan. Ahab syuhur kalau kepingin dimuliakan, dihormati dan dikenal. Kalau orang memuliakan, ada apa-apa. Kalau orang mengenal, ada apa-apa. Kita kan ada apa-apa. Bersih itu loh batin. Dan ini yang ibarat berlawan Tuhan. Munnya Rasulullah, Masya Allah. Bukan di dalam Dalailul Qaram. Sayyid Abi Abdillah Sulaiman Al-Jazuli Senin awal. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu Sayyiduna Tahir. Betul? Rasulullah sudah bergelar Sayyiduna Tahir. Kenapa perlu dibersihkan pelajaran lawan umat? Hendak menghadap Tuhan tidak cukup jahirnya yang bersih juga batin. Makanya saking bersihnya batin Habib Ali Sahibul Maulid bertemu Rasulullah. Ya bila bersih betapa ya Sayyidi qalbi bihubbika cangkir ini mustahil diisi banyunya pada beras, mustahil. Justru cangkir piring berasi lalu nyaman diisi, bersih itu lupa. Setelah Rasulullah dibersihkan, tidak juga langsung diperjalankan, apalagi persiapannya perlu kendaraan untuk menyampaikan. Masya Allah. Lalu dipilih borang. Umat tadinya pakai borang anu kisah borang nih, uyuh borangnya Mayun Pina Manggaring. Begitu melihat Rasulullah, wah apa keungahan. Siapa nak ada senang melihat Rasulullah? No. Siapa nak ada himu? Borang aja ketujuh lawan Nabi. Mungkin ada ketujuh lawan Nabi. Allah pada borang. Allah pada borang. No, apa tanda senangnya, gembiranya. Siapa nah hendak berpandiran lawan Rasul, ya Allah, aukil mana, baik dalam keberadaan ya Allah atau dalam mimpi, banyaki bersalawat banyaki. Mulai wali-wali di atas sampai perguruan Habib Mahmud Al-Idrus atau orang beliau anak angkat apa guru nanda lawas nangai diam di rumah sikit bahadam di sana sambil ngaji juga ingatakan nama Yesus banyaki bersalawat seperti dari yang di atas dasar wujud. Bila banyak bersalawat terbuka pintu rahasia.
membuka rahasia berarti. Ingat Pak, di dalam syarah ini ada seorang habaib dapat gelar Habib ini ngarannya Abu Bakar Al-Habib Abu Bakar As-Sakran. Betul. Al-Habib Abu Bakar As-Sakran. Habib Abu Bakar bin Abu Abdurrahman As-Saghar. Kenapa beliau dapat gelar As-Sakran? Sakran ini kan mabuk. Mabuk ini bukan karena minum, mabuk lawan Rasulullah. Lalu gelar sedikit As-Sakran. Saking orang tua beliau adalah bagi kami marga As-Saghar, memiliki pintu-pintu rahasia. Cuma Al-Habib Abu Bakar As-Sakran yang mendapatkan rahasia ini. Masya Allah. Andai kata semua marga As-Saghar berhimpun ingin mendapatkan rahasia, maka Al-Habib Abu Bakar As-Sakran yang unggul, yang lainnya kayak apa? Orang mabuk lawan Rasul. Ta'alam bukaya wa nuh ya amar sakartu bi khamril hawa wal gharam. Ada apa? Ta'alam bukaya wa nuh ya amar sakartu bi khamril hawa wal gharam. Nah, kayak orang mabuk minum, bukan minum, ini kiasan. Makanya di sini bergelar Al-Habib Abu Bakar As-Sakran. Pernah Al-Habib Ali Saiful Maulid mengatakan 3 orang nama yang bernama Al-Habib Abu Bakar. Ketiga-tiga nama ini berbetulan pun juga jadi wali. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saghar. Masya Allah. Habib Ali bilang 3 orang yang bernama Habib Abu Bakar, bahkan ketiga-tiganya memegang kutub. Kita ngaran Abu Bakar, ya Allah, tiap malam jangan tua mabuk, jangan mabuk lawan Tuhan. Lawan Rasulullah bagus, ini dasar bujur mabuk. Mau, ini dasar mau kendaraan. Begitu melihat Rasulullah, begitu senangnya seekor buruk melihat Rasulullah. Masya Allah. Kita kembalikan Pak Bu bagaimana Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, pengarang Dibai. Kan maulid banyak, semuanya kalau bisa dibaca. Ad-Dibai, Syarahul Anam, Berjanji, Al-Azam, terus Al-Hash. Di dalam Ad-Dibai ya Pak, fa'in ta'aban kama hammat wa illa fahim ta'aban kama hammat wa illa fa'innaka fi tariqil hubbi kadhib. Bila tidak melebihi kecintaan kita seperti binatang yang dia cinta dengan Rasulullah, berarti cinta kita ini dusta. Binatang aja cinta, kita ada dusta. Fa innaka fi tariqil hubbi kadhib. Limbah bagagah tadi takut Nabi naulun kada madahakannya kayaknya lah. Ada Nabi membaca ayat yang dicapai Nabi ranai. Ini ulun belajar lawan yang subur. Bila dicapai ranai jadi bininda. Mungkin mau kayaknya dulu dahnya sekok pemimpin kada langsung bilang kada.
nyana carian pulang. Jadi mbah dijapain Nabi jangan naik urukan, tapi ada pamang dibaca nyahandang tahu tuh bawa baras 2 karung. Bu sekali karena gura yang mbah mengatam oke. Baru mengatam lagi. Lalu apa kendaraan lawan kita Pak Bu? Ilmu. Jangan hidup kada berilmu. Ilmu adalah kendaraan. Ilmu bagaikan orang untuk orang sampai kepada Allah. Berbagai ilmu diajarkannya, bagi ilmu yang fardu ainnya, tauhid dan fikih juga tasawufnya. Semoga Allah balas jasanya. Ada enggak? Harus lengkap ilmunya, fikih, tauhid, tasawuf. Jangan jeda. Bila fikih aja ada ketemuan. Bila bertasawuf aja supaya ada akhirnya dia. Ngini ketujuh benar ngaji tasawuf. Mencari guru nggak ada supaya sama. Nah, orang lengkap ilmunya. Berbagai ilmu diajarkannya, bagi ilmu yang fardu ainnya, tauhid dan fikih juga tasawufnya. Semoga Allah balas jasa. Jelas. Jadi maunya orang berasing tadi sudah ilmunya mendidapat. Ilmu rahasia. Ini syairnya Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Ulun ngambil satu kitab ijazah dengan guru menawar kampung Melayu. Hampir berapa puluh kitab ulun ngambil ijazah, termasuk Fawaidul Mukhtari yang punya Al-Habib Zaid bin Ismail bin Smith bin Ibrahim bin Smith. Itu satu kitab beliau Fawaidul Mukhtari. Ulun pun ngambil ijazah dengan guru menawar yang punya itu Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith, Madinah. Jadi di dalam kitab itu bilang siapa yang rajin mengamalkan syair itu yang punya Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, maka segala hajatnya ditunaikan, dikeluarkan kesulitan dan kesusahan, dan dia bakal dijadikan seorang wali Allah. Bila adanya jadi wali, anaknya. Bila ada anaknya, cucunya. Bila ada cucunya, ada keturunannya jadi wali. Ada. Dan yang di Priok Habib Muhammad Habib Hasan itu keturunan yang ke-6 daripada Al-Habib Abdullah Sahibur Rabi yang di Priok. Al-Haddad kan itu keturunan yang ke-6 daripada Al-Habib Abdullah Sahibur Rabi. Nah, kembali. Jadi lawan ilmunya nak sampai lawan Tuhan. Sehingga Rasulullah diperjalankan. Namun dalam perjalanan ini Rasulullah mampir di beberapa tempat. Muhammad, kata Sayyidina Jibril, mampir dulu di satu tempat ini.
Sholat kau 2 rakaat. Usai sholat Nabi bertanya, Jibril, tempat apa ini? Di kala itu Nabi melihat satu pohon batang kurma yang besar. Ini Muhammad, ujar Sayyidina Jibril, tempat di mana kau nanti hijrah. Namanya Thayyibah. Lalu berubah nama jadi Yasrib. Sekarang Madinatul Munawwarah. Dulu namanya Thayyibah. Yang Thayyibah yang dimaksud itu Rasulullah Sahih. Setelah meneruskan lagi perjalanan, Nabi mampir lagi, diminta oleh Sayyidina Jibril, Muhammad, kau sholat dulu 2 rakaat di sini. Usai sholat Nabi bertanya, tempat apa ini Jibril? Ini tempat di mana Nabi Isa dilahirkan, namanya Baitul Lahmi. Ujar orang Simpang 4, namanya Betlehem. Nah, tahu ya oleh Simpang 4. Lain Simpang Suri mampir lain. Sampailah Rasulullah di Masjidil Aqsa. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Rasulullah digiring ke mihrab dan diminta mengimami sholat 2 rakaat. Nah, ini tilik kita. Yang jadi makmum kan cuma yang jadi makmum rohnya para nabi rasul yang terdahulu, yang jadi imam rasul. Jadi tilik pian siapapun yang jadi imam, Haji Idadah, Haji Adul, Haji Amakah, tetap wujudnya Rasul. Wujudnya Rasul. Ulun pada akan kuntu kanzan makhbiyan, aku jatuhan berada pada satu perbendaharaan yang tersembunyi. Fa'ahbabtu an a'rafa fa khalaqtul khalqa, lalu aku ingin dikenal, aku jadikan makhluk. Siapa yang pamungkas? Nur. Innallaha khalaqa qablal asya nuran nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dijadikan. Jadi Allah itu tak kalah di dalam nurnya. Paham? Allah itu tak kalah di dalam nurnya. Begitu nur itu jahir, bangaran Rasulullah. Sempurna kejahirannya semesta alam, bangaran Muhammad. Barang siapa yang tidak bertubuh Rasulullah digapit bumi, alim kada alim. Sekali lagi, siapa yang dia tidak bertubuh Rasulullah, alim kada alim, digapit bumi. Hanya tubuh Rasulullah jangan kada dihimpit. Makanya kenali dulu bujur-bujur. Bila kada suhudnya pas, tilik batin, dah kau pinan. Hanya tubuh Rasulullah, lalu dipadahkan kodim hidup. Orang ratusan tahun kada mau hancur. Ada hanya beberapa menit hancur bu, karena kada saling kenal. Coba pinan dulu. Ulun jawab aja lah lawan syairnya. Ulun jawab lah. Antum hayyan idza syahadtukum hadar wa in hujibtum taghayyaba ruhu min jasad. Kada usah berdiri kalau itu ulun jawab dengan syair. Antum hayati idza syahadtukum hadarat wa in hujibtum taghayyaba ruhu min jasadi. Siapa nih? Anak guru ulun kada tahu itu bahasa Arab kena. Taghayyaba ruhu min jasad. Di situ pinandui siapa dah yang siapa nak ada kenal Rasulullah lain umat Rasulullah.
Siapa yang kada kenal Allah lain hamba Allah. Bangun kada umat Rasulullah hamba Allah. Hamba siapa? Bila kada hamba Allah hamba tar. Tuh, alim kada alim. Kita cari orang alim banyak. Yang ada kebanyakan di akhir zaman ulama wahid. Nabi sudah padahkan nanti ujar Nabi di akhir zaman banyak ahli pidato, sedikit ulama. Maksudnya banyak ulama zahir, sedikit ulama batin. Maka hebat benar dicerahkan. Nah, ulama zahir ini lontang tangan, lontabuk-tabuk. Lalu ulama batin ini baik di situ. Nah, lalunya kata yang dikenal orang lagi. Ulama jahir berdiri. Nah, jadi Nabi dan memadahkan di akhir zaman nanti banyak ahli pidato, sedikit ulama. Kita ada omongan karena pakaiannya ulama, panderannya ulama, gayanya ulama, ujung-ujungnya duit jiwa. Enggak mau. Hati-hati. Tunggu mengimami sebelum Nabi dime'aratkan. Nah, tak habis deh gue ini. Siapa kan anak di dapur tuh? Nggak gendak makan juga. Mungkin. Maka kalau gini udah tadi tinggi loh. Nah, namanya jangan bermasalah dan bolong. Nya ada juga kesa aja. Nggih, emaknya habisan aja nasi ada tuh bolong sih kesaruan. Dikira udah makanan sekalinya kikicak. Kikicak kelompok lah. Makanya jangan maharap, jangan. Nomor itu berau bersama lompok. Sekali keluar harus kikicak. Kadang-kadang sejarahnya kicak kelompok. Mulai banjir awal sungai ada sampai alami ada di Matapura ada kicak kelompok. Makanya jangan mengharap, jangan. Lalu Nabi Pak Ibu sebelum dime'ratkan disuguhkan 3 minuman. Nah, ini 3 ya. Sarahnya biar jadi berdulu. Jadi Nabi disuguhkan 3 minuman. 1 air tawar biasa, 1 air arak yang tidak memabukkan, 1 air mau tahu bono di susu. Amun aku ada nyambat susu, zuzu. Itu tak hebat sedikit. Itu tak nyaman pada susu. Ikam kada tahu. Aku pernah. Kalau susu itu lebih nikmat daripada susu. Nongkoy tahu ikamnya kayak tahu. Kembali. Nah, inda dzikril awliya tanzur rahmah. Ada seorang habaib yang bergelar sahibul laban. Masyaallah. Sejak ini hendak masuk negeri Tari. Kampung Tari ini kampung wali. Limbahnya itu dicercat orang, dihadang orang, dia orang di situ. Pian kada boleh masuk negeri ini, menyakada bisa koroman. Munajat sidin lawan Tuhan, hujan susu. Masya Allah. Ya sahibal laban syailillah al-habib maulal adan. Ya Allah, al-habib maulal adan sahibal laban galar sidin. Karamah sidin hujan susu sama lawan aku.
waktu aku ibu jurun di si kalaman hujan susu juga limbah ulun duduk lan bini rusak lima susu bini lu itu saya pun laban artinya laban bini lu kalau nya sendiri kan desa karama inna fil jannati nahran min laban li'aliyin wal hasainin wal hasan. Bila hendak merasai, bila hendak menikmati air susu yang ada dalam surga apa? Nabi pada dalam hadis. Dia cari di dalam kitab banyak ceritanya di dalam kitab Durarun Nasir. Kisahnya banyak. Atau kitab Bahri apa ya? Ada di kitab yang dulu. Apa ujar Rasul? Falamma ra'aitu lailatal mi'raj nahra. Manakala aku satu malam perjalanan Isra melihat satu sungai. Sungai ini memiliki 3 kelebihan. Ma'u a'la minal 'asal. Airnya lebih manis dari madu. Wa abradu minas salji, lebih dingin dari es. Wa atyabu minal miski, lebih harum daripada minyak harum kasturi. Faqultu li Jibril, aku je Nabi bertanya lawan Jibril, liman hadza? Hagan siapa ini? Liman shalla alaika fi Rajab. Siapa Muhammad umat ikam rancak banyak bersalawat di bulan Rajab. Itulah tenaga kausar. Biasa takut merasai kadapan kausar. Banyaki bersalawat di bulan Rajab. Lalu Rasulullah memilih susu. Begitu beliau meminum dan diletakkan, apa ujar Jibril? Sungguh Muhammad yang kau pilih betul, benar, lagi bijak. Namun sayang, susu tak kau habiskan. Kenapa Jibril ujar Nabi? Andai kata Muhammad susu kau habiskan, mungkin semua umat mau masuk ke dalam surga. Tapi yang sedikit tertinggal, itulah mungkin suratan takdir Allah. Sebagian kecil umatmu nanti masuk dulu ke dalam neraka. Namun angka itu Jibril besini mah bisa. Oh ternyata kada kawal lagi. Ini satu isyarat waktu bahwa kesempatan hidup di dunia yang satu kali jangan dibuang percuma. Ini isyarat. Di dalam kitab katakan saat yang paling baik, saat yang paling berlian, saat yang paling membahagiakan apabila kita gunakan umur untuk di jalan Tuhan. Nah, jangan sia-siakan nang sekali. Bila nang sekali ini biar sia-siakan menyesal. Sebab mau biar berbuih kurang bertahan. Dan hapunnya lagi sehingga Rasulullah pun langit yang pertama bertemu dengan ruhnya Nabi Adam, langit yang kedua bertemu dengan ruhnya Nabi Yahya dan Nabi Isa, langit yang ketiga bertemu dengan ruhnya Nabi Idris, langit keempat bertemu dengan ruhnya Nabi Yusuf. Langit yang kelima bertemu dengan rohnya Nabi Harun. Langit yang keenam bertemu dengan rohnya Nabi Musa. Langit yang ketujuh bertemu dengan rohnya Nabi Ibrahim al-Khalilullah. Rasulullah nak bertamu Tuhan harus melewati 7. Ulun pada akan isyarat. Pian wajib belajar martabat 7. Siapa nang pamugaan ini? Martabat 7 ini yang punya Syekh Ahmad Kusasi, paguruan Syekh
Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Seman Al-Madan, Pak Guruan Syekh Seman, belajar martabat 7. Bila ada belajar martabat 7, ada tahu Tuhan dan kada kau bertamu Tuhan. Ahadiyah, wahidiyah, alam arwah, alam misal, aja samir insan. Bila ada dikaji ini ayat Quran Muhammadah, wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa awwal sabila. Siapa di dunia ini yang buta ada kenal di Tuhan, kena bila mati walau ahli ibadah sasat terus karena kada kenal itu. Kenal nama aja, tiap nama ada yang punya nama. Hati-hati lah. Ini Rasulullah istilahnya 7 martabat lewat. Ini pelajaran yang Tuhan mestinya harus ini wajib. Yang ada kada tahu itu. Nah barulah Rasulullah dibiarkan sendiri untuk bertemu Allah. Bagaimana pertemuan Rasulullah dengan Allah Ta'ala? Nah ini hampir habis. Ulun tidak jawab secara langsung. Ulun jawab lawan syair dan lawan ayat. Kalau ulun pada akan jadi fitnah. Ya ulun jawab lagi lawan syair. Ulun kadang-kadang langsung kayak apa Nabi bertamu lawan Tuhan. Ya Muqarrab, ya Mumajjad, ya Muhayyad nahnu aqrabu fihi min hablil warid. Kami ujaran lebih dekat dari bulan Nabi. Ulun jawab kurang lawan syair. Wa qabla hijratin nabi isra mimma katal lailal Nabi melihat keelokan Tuhan. Ulun jawab lawan terawih sahihul maulid. Tashhadu bihadzat lidzat. Betul. Tashhadu bihadzat lidzat. Mun ulun jelasakan ini jadi jelas jadi kayak bau ya. Tashhadu bihadzat lidzat. Jadi bertemu. Walhasil
beliau dapatkan perintah sembahyang yang 50 waktu hingga jadi 5 waktu. Siapa yang dia beriman dengan Isra Mi'raj, jangan kada sembahyang. Karena siapa yang kada sembahyang berarti kada beriman dengan Isra Mi'raj. Siapa yang kada beriman dengan Isra Mi'raj berarti kada beriman lawan Rasulullah. Siapa yang kada beriman lawan Rasulullah berarti kada beriman dengan Allah. Man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah. Siapa ujar Nabi taat lawan aku, taat lawan Tuhan. Bila ingkar juga lawan Tuhan. Jadi himbauan peringatan Isra Mi'raj malam ini, mari kita istiqomahkan sembahyang yang 5 waktu. Lebih afdal ditambah nang sunat. Nah, mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba Allah dan umatnya Rasulullah dengan istiqomah jalankan ibadah, jalankan sunnahnya Rasulullah, dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampunkannya Allah, dikeluarkan daripada kesulitan kehidupan dunia wal akhirah, kabulkan segala hajat, dan mudah-mudahan kita semua dimurahkannya Allah Ta'ala rezeki lagi halal untuk taat ibadah kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua berikan kesehatan, keafiatan, hidup beriman dan mati husnul khatimah, dapatkan syafaat dari aulia dan para anbiya wal mursalin, dan sekedudukan dengan mereka di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang kiranya bisa ulun sampaikan. Ampun maaf kesalahan serta kekhilafan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.